Solo, riwayatmu ini. Boleh gak? Amannya? Boleh ya? Aku pernah kayak lagi tidur di kelas dan itu tuh pas emang laboratorinya itu sangat banyak nyamuk. Pas keluar-keluar kayak digigit lebah gitu. Nah itu jadi aku kayak nangis ya, masih kecil kan. Terus gatel banget, ini kenapa gitu, kirain aku tuh alergi ada apa. Terus pas ke dokter, ya ini cuma digigit nyamuk. Halo guys, assalamualaikum, Asya Retno. Jadi KL Lovers, aku bakalan jawab soalan serba pertama. Let's go. Pertama kali nyanyi di panggung aku umurnya 4 tahun. Jadi mama tuh she's a formal singer di Indonesia dulu. Nyanyi di bintang radio dan sebagainya. Pada waktu itu ada manggung mamaku nyanyi di depan SBY gitu kan. Jadi aku diseret juga nih sama mamaku untuk nyanyi di atas. Tapi waktu itu lagi kecil-kecil, terus nyanyi lagu kayak nasyid-nasyid gitu. Nah itu pertama kali banget. Tapi itu nyanyinya nggak tahu nyanyi apa, ngawur itu. Tapi ada videonya? Sepertinya ada, harus cari-cari lagi ya kalau ada ya. Tapi kayaknya aku 90% jamin kayaknya nggak ada. Pertama kali ketemu artis. Mamaku bisa dibilang artis bukan ya? Jan Retno Aryani ya mungkin bisa. Terus kalau artis yang benar-benar artis ya, aku pernah dulu ketemu di lift kayak bump into Siti Nurhaliza. Dulu waktu itu emang aku bukan siapa-siapa, bukan artis, belum masuk di ranah industri musik. Jadi itu sih Siti Nurhaliza, ketemu di KLCC. Of course excited kan, karena aku dulu suka banget karaoke lagu-lagunya. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu Allah sangat baik, aku jadi sekarang punya lagu buat Siti Nurhaliza. Kita juga sering manggung bareng dan senang banget. Aturannya Allah itu sangat cantik. Iya, nggak nyangka, bener. Kapan apa? Komunikasi. Sebenarnya baru banget, karena kan Siti Nurhaliza sudah mau konser pasnya sebulan nih di Malaysia, di Bukit Jalil. Jadi katanya dia mau bawain lagu yang aku bikin untuk beliau pada hari konser itu. Mungkin beliau menanyakan tentang lagu ini gimana, nah gitu. Baru banget sih, baru bulan ini. Pertama kali nulis lagu itu pada 2018, itu baru banget. Aku juga baru kayak bener-bener apa mungkinkah aku pengen menjadi songwriter juga, karena emang aku pas masuk di musik industri pengennya tuh sangat ingin menjadi penyanyi aja, karena menurut aku kalau songwriter tuh pasti ada yang jauh lebih jago, jauh lebih banyak dan jauh lebih berpengalaman. Tapi why not gak sih kita coba-coba aja. Dan aku darinya dulu jadi tulis diary atau cuman journaling, jadinya apa yang aku tulis di diary dan journaling itu ku terjemahkan di lagu, jadi lebih mudah untuk kayak express my feelings gitu-gitu. Jadi jatuhnya 2018 hingga sekarang insya Allah berterusan. Tapi dulu berarti bisa dibilang keputusan untuk masuk ke dunia musik karena mama juga? Karena mama, bener bisa dibilang karena mama dan karena kemauan diri sendiri juga pasti. Karena dulu waktu di sekolah tuh suka banget yang namanya masuk ajang kompetisi kan antar sekolah, nyanyi-nyanyi gitu. Dan jadi ujung-ujungnya pada akhir 2017 ada yang melamar aku label, jadi yaitu Sony, dan the rest is history gitu. Dan mama support banget 100%, jadi alhamdulillah sampai sekarang. Mama itu keroncong bener ya? Mama iya penyanyi, sempat banget dijuluki penyanyi keroncong pada saat itu, pada masa itu, dan juga beberapa genre juga. Tapi emang kalau di ranah arena keroncong itu aku banyak menanyakan kepada beliau lah gimana masternya gitu. Aku mungkin iso sidik-sidik ya lagu Bengawan Solo ya, coba ya. Bengawan Solo, riwayatmu ini. Boleh gak? Amannya? Boleh ya? Karena mungkin dari kecil udah sering dengerin. Iya, bisa dibilang ya. Karena aku jujur
sangat juga cinta akan genre keroncong karena one in a million menurut aku dan tidak mudah untuk mendapatkan cengkok yang pakemnya begitu, dan itu semua aku bisa dapatkan ilmunya dari mamaku, alhamdulillah. Mau gak ngerilis? Mau justru, karena aku lihat di TikTok itu ya sudah mulai banyak genre konten keroncong, konten tradisional. Konten tradisional sudah pernah lagi kulakukan, sedang kulakukan. Kalau keroncong belum pernah terpikir. Insya Allah ya. Jadi mungkin untuk anak-anak muda yang mungkin banyak yang belum tahu genre keroncong ada, mungkin bisa diperkenalkan dari juga anak muda seperti aku. Tapi aku harus belajar dulu ilmu-ilmunya dari mamaku dan orang-orang yang pintar keroncong yang lain. Itu menarik sih. Menarik ya, iya menarik banget. Pertama kali dapat hate comment itu pas aku masuk ajang kompetisi. Jadi itu aku agak lucu ya. Aku rilis lagu dulu baru masuk ajang kompetisi. Karena lagu pertama aku itu dulu kan masih baru dikenali orang. Jadi orang masih belum mengenali seorang Aisyah Retno. Jadi aku masuk ajang kompetisi namanya Vokal Mania sama Big Stage di Malaysia. Jadi pas masuk itu aku kan dulu rambutnya blonde gitu ya, biasa lah anak kecil rambutnya masih maunya rambutnya heboh-heboh gitu, bajunya pun cerong, nyanyinya pun segala macem apa technicalities mau aku tunjuk, riff and runs lah, high note lah, inilah itu. Jadi itu orangnya melihat aku sebagai dijulukinya Aisyah Retno yang overdo, super overdo gitu. Nah jadi tapi aku menganggap baik, jadi aku bisa tahu gitu, oh jadi kalau di dalam industri ini punya batas dan kita punya harus santai-santai dan ada yang harus kita lahap ya kan, certain songs. Jadi itu sih tentang overdo ya, dan aku alhamdulillah belajar, sudah masuk 6 tahun itu aku belajar alhamdulillah. Wah, Masya Allah, aku beli apa ya? Aku ini anaknya jarang shopping, makanya dari dulu gitu. Soalnya apa, males. Males milihnya, walaupun online pun males. Tapi kalau aku beli apa ya, mungkin barang-barang keperluan untuk tata rias muka ya kan, karena aku juga suka lihat tutorial makeup gitu-gitu. Kadang-kadang kalau lagi nggak ada makeup artis, lagi kayak promo-promo gini makeupnya sendiri, jadi beli barang-barang yang cukup menurut aku mahal pada saat itu di kayak Sephora gitu. Iya, seneng banget hasil kerja sendiri alhamdulillah ya dulu. Ini nggak dulu pas pertama kali mungkin dapat gitu ya, bayarannya berapa? Dapat apa kakak? Dapat kerjaan gitu. Mungkin kan pertama kali nggak mungkin yang gede banget. Iya. Apa? Oh my god, jujur lupa. Tapi sepertinya pasti lebih sedikit dari yang maksudnya sudah seiring berjalannya waktu. Tapi sangat puas dengan hasil itu. Karena aku tuh even sampai sekarang ya, kalau boleh jujur, aku tuh menyanyi benar-benar karena passion, tidak terlalu menitik beratkan side business gitu. Jadi bahkan sekarang udah mulai ya, pasti bisnis harus penting untuk kelangsungan hidup kan dengan talent yang kita ada. Tapi dulunya pas aku mulai banget menjejakkan kaki dalam industri itu aku nggak pernah berpikir uang nyanyi itu bisa menghasilkan uang. Lebih ke ini sih, aku pengen nyanyi untuk menunjukkan bakat aku, passion aku. Jadi seberapapun yang aku dapat pada waktu itu aman sih, bisa buat beli baju, bisa buat beli makanan yang aku suka, gitu-gitulah intinya. Oh my gosh, aku pertama kali dapat hadiah dari fans, aku dapat bunga. Aku masih ingat yang waktu aku masuk ajang kompetisi itu kan kita setiap minggunya selesai pasca ajang kompetisi itu ketemu fans kan. Jadi mereka kasih macam-macam sih boneka, ini yang paling aku ingat bunga sih. Itu memorable banget. Salah kostum. Kayaknya ada beberapa deh sampai sekarang juga kadang-kadang salah kostum. Apa ya? Salah kostum mungkin lebih ke event ya, bukan ke event manggung ya, event datang aja. Kalau event brand-brand gitu mungkin kalau temanya bajunya ala-ala Inggris, tapi aku malah pakainya batik, aku pakai yang tradisional karena kan aku kan emang suka pakai baju yang gitu kan. Tapi ya udah, kalau udah tahu salah kostum ya jalanin aja, yang penting kan masih cantik. Gitu. Pertama kali dapat piala, nah itu yang tadi itu aku masuk ajang kompetisi pertama banget, aku umur 12, masuk kompetisi apa kurang tahu, pokoknya nyanyi gitu, dapat piala, itu memorable juga di Malaysia. Oh, maksudnya di detain gitu, maksudnya dihukum ya sama
sama ini ya, principal. Iya, prinsipal. Oh, namanya Bekel. Di sini namanya BK, bimbingan konseling. Bekel. Oh, oke. Oke. Masa justru dulu aku kan pernah TK sampai SD di sini nggak pernah dengar perkataan itu. Now aku dengar, now I know. Oke. Aku SD nggak ada, biasanya dari SMP, SMA. Oh, no wonder aku nggak tahu. Yeah. Oke. Now I know. Aku alhamdulillah nggak pernah karena aku ini di Malaysia tuh aku kalau sekolah aku pengawas. I was a prefect. Prefect itu apa ya? Maksudnya kalau anak-anak suka pakai baju putih, aku pakai baju biru. Maksudnya yang mengawasi sekolah. Gitu. Maksudnya ada jabatannya lah gitu pas di sekolah. Aku anak ini banget yang sangat ditakuti pada saat itu. Iya, karena aku galak. Ini kalau yang telat ya dihukum kan gitu. Malah aku yang menghukum, membekel mereka. Iya, jadi gitu. Tapi kayaknya ada juga pernah nggak tahu ya. Tapi nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada. Tapi jadi kayak nggak suka tuh anak itu tuh hukum deh. Cari kesalahannya. Justru aku tuh nggak sukanya sama yang cowok-cowok yang kayak kan biasanya kita kan kalau namanya prefect ya dikenali. Nah, jadi cowok-cowok tuh suka ini kayak mau deh nyoba si dia dan gitu kan. Aku mau mencoba untuk mendekati dia di sentimental level kan nggak boleh gitu kan masih sekolah. Nah itu masih justru cowok-cowok gitu yang aku nggak suka. Nah gitu kan kalian kan tujuannya sekolah, yuk fokus sekolah. Ntar cinta-cintanya ntar gitu. Pernah sampai ada lagi ujian, ada satu cowok ini kayak lewat nih di koridor, nungguin 2 jam di situ. Dan beberapa segerombolan yang lain kan menurut aku mengganggu konsentrasi ya. Nah itu salah satunya. Terus berarti kamu semacam dikasih power gitu ya? Iya, jadi itu kita ada beberapa namanya pengawas sekolah, nanti bisa dicari di Google, pengawas sekolah kalau di Malaysia itu pasti udah tahu bajunya sama ada itu biru atau ungu deh pokoknya. Jadi kita tuh mengawasi sekolah dari berbagai segi, dari kedisiplinan untuk murid-murid teman-teman kita. Jadi itulah maksudnya kalau lagi istirahat sekolah kita udah istirahat duluan, iya kan makannya bisa duluan untuk menjaga yang setelah abis itu istirahat untuk lebih teratur gitu sih. Iya pengawas sekolah. Ntar diselitin di sini. Hai guys, ini pengawas sekolah. Ditempel ya. Iya. Ada nggak Kak pengalaman di sekolah yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain? Wah apa ya? Oh aku tuh kan dulu kan kita kalau SD pakai rok mini ya. Aku masih zaman pakai rok mini di SD aku, SDN 10 masih ingat merah gitu kan. Aku ini nggak tahu ya katanya kalau sering digigit nyamuk tuh darahnya manis. Nggak tahu ya. Aku pernah kayak lagi tidur di kelas dan itu tuh pas emang laboratorinya itu sangat banyak nyamuk. Pas keluar kayak digigit lebah gitu. Nah itu jadi aku kayak nangis ya masih kecil kan. Terus gatel banget ini kenapa gitu, kirain aku tuh alergi ada apa. Terus pas ke dokter ya ini cuma digigit nyamuk. Karena banyak bintilnya, kayak banyak banget, kayaknya ada 10 nyamuk gitu ngerubutin kakiku. Itu memorable sih menurut aku. Gila itu. Tapi over banget gak sih harus sampai ke klinik orang cuma digigit nyamuk? Tapi kan kita nggak tahu ya. Iya. Wah, aduh. Kalau orang tua mah emang aku yang nangis malah. Aku pertama bikin orang tua nangis itu apa ya? Pas aku lulus SMA ya, kayak lulus SMP, SMA. Kalau di Malaysia kita nggak ada SMP SMA karena digabung. Jadi terakhir pasti lulusnya SMA, di mana aku nilainya antara yang paling tinggi. Jadi kalau nilai plus A itu aku setiap mata pelajaran A semua, alhamdulillah. Jadi karena dulu tuh aku sempat ke distract di sekolah tuh karena masuk ajang kompetisi nyanyi terus. Jadi educationnya aku terdistract ya. Jadi nilainya juga cukup rendah beberapa tahun sebelum aku lulus. Jadi mama papaku kayak ini mau nyanyi atau mau belajar gitu kan. Jadi aku membuktikan kepada mereka bahwa aku tuh bisa living the life balance, dan alhamdulillah pas lulus itu nilainya sangat memuaskan gitu, bikin orang tua aku nangis.
Dan setelah dari itu lebih banyak lagi yang bikin orang tua aku nangis, tapi itu paling memorable buat aku.